Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Evelina Palembangan dengan NIM 23101108. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya pada mata kuliah sistem operasi, yaitu membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Latar belakang, manajemen akses terbatas file dan direktori adalah aspek krusial dalam menjaga efisiensi dan keamanan di lingkungan kerja berbasis tim seperti perusahaan, organisasi, atau institusi pendidikan. Ketidakteraturan dalam pengolahan akses dapat memicu berbagai permasalahan, seperti konflik antar pengguna, kehilangan data penting, atau bahkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah membangun sistem manajemen direktori berbasis grup pengguna dengan peraturan izin yang spesifik. Dalam konteks ini, sistem operasi Linux, khususnya Ubuntu, menyediakan fitur-fitur seperti pengolahan grup, izin akses, RWX, atau read-write executed, serta staking byte yang dapat dioptimalkan untuk mengelola akses dan direktori secara efisien. Tujuan, yaitu yang pertama, membangun pemahaman tentang manajemen akses direktori, memberikan penjelasan mengenai pentingnya pengolahan akses file dan direktori dalam lingkungan kolaboratif untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi kerja. Yang kedua, mengimplementasikan sistem direktori berbasis grup pengguna, membahas cara membangun sistem direktori di Linux Ubuntu menggunakan grup pengguna, izin akses RWX, dan fitur stack byte untuk mendukung kerja tim secara terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data dan kolaborasi tim. Menyediakan panduan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, di mana setiap tim memiliki akses sesuai dengan kebutuhan tanpa mengganggu data atau pekerjaan tim lainnya. Gambar tersebut menunjukkan tahapan awal dari sebuah proses scripting di sistem operasi Linux atau Ubuntu. Perintah script atau session log ini menginstruksikan sistem untuk memulai merekam semua perintah dan output yang akan dilakukan dalam sebuah file log bernama session log. File log ini berguna untuk melacak kembali apa yang telah terjadi selama proses scripting. Script started. Output log file is session log. Konfirmasi bahwa proses perekaman log telah dimulai dan file log yang digunakan adalah session log. Membuat direktori utama. Tahap selanjutnya adalah membuat sebuah direktori baru dengan nama 23.10.11.028. Direktori ini kemungkinan akan terjadi tempat penyimpanan utama untuk file-file yang berkaitan dengan script yang sedang dijalankan. Perintah mkdir 23.10.11.028 digunakan untuk membuat direktori tersebut. Sedangkan perintah cd 23.10.11.028 digunakan untuk berpindah ke direktori yang baru dibuat. Membuat subdirektori dan menambahkan grup pengguna. Membuat subdirektori, perintah mkdir tim A, tim B, tim C shared digunakan untuk membuat 4 subdirektori baru di dalam direktori utama 23.10.11.028. Subdirektori ini kemungkinan akan digunakan untuk memisahkan data atau tugas yang berbeda, misalnya untuk tim A, tim B, tim C, dan data yang digunakan bersama atau share. Perintah ls digunakan untuk menampilkan daftar isi direktori setelah pembuatan subdirektori untuk memastikan bahwa subdirektori telah dibuat dengan benar. Yang kedua, menambahkan grup pengguna. Perintah sudo grouped tim A, sudo grouped tim B, sudo grouped tim C, dan sudo grouped all team digunakan untuk membuat 4 grup pengguna baru. Kata kunci sudo menunjukkan bahwa perintah tersebut membutuhkan hak akses administrator untuk menjalankannya. Grup pengguna ini akan digunakan untuk mengatur izin akses ke direktori dan file. Misalnya anggota grup A hanya akan memiliki akses ke direktori tim A. Perintah cat adds group grep team digunakan untuk menampilkan informasi tentang grup-grup pengguna yang baru dibuat.
Output perintah ini menunjukkan nama grup dan ID grup yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu memasukkan pengguna ke dalam grup. Sudah user mode min ag tim Eva, tim A Eva, menambahkan pengguna Eva ke dalam grup tim A. Opsi "-A" digunakan untuk menambahkan pengguna ke grup yang sudah ada tanpa menghapus keanggotaan grup lainnya. Dan opsi "-G" digunakan untuk menentukan grup yang akan ditambahkan. Perintah-perintah yang serupa, perintah-perintah lainnya pada gambar memiliki fungsi yang sama, yaitu menambahkan pengguna lain ke dalam grup yang berbeda-beda. Misalnya, pengguna Leona ditambahkan ke grup tim A, pengguna Palembangan ditambahkan ke grup tim B, dan seterusnya. Opsi "-ag" dan "-ag altim". Opsi "-ag altim" digunakan untuk menambahkan pengguna ke dalam grup altim. Ini berarti pengguna tersebut akan menjadi anggota dari sebuah grup yang disebutkan. Selanjutnya yaitu melihat grup pengguna. Perintah cat adds group team digunakan untuk menampilkan daftar grup pengguna. File adds group berisi tentang informasi semua grup pengguna yang ada di sistem. Mencari grup yang mengandung kata tim. Grep tim berfungsi untuk menyaring hasil pencarian, sehingga hanya menampilkan grup yang namanya mengandung kata tim. Perintah tersebut menghasilkan daftar grup yang namanya mengandung kata tim, beserta ID grup dan daftar pengguna yang menjadi anggota grup tersebut. Selanjutnya yaitu menampilkan daftar di direktori. Perintah ls-l. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar isi dari sebuah direktori secara detail. Opsi "-l" membuat tampilan menjadi lebih panjang atau long listing, sehingga memberikan informasi yang lengkap tentang setiap file atau direktori. Output hasil keluaran perintah ini menunjukkan daftar file dan direktori yang ada di direktori saat ini. Setiap baris mewakili satu file atau direktori. Selanjutnya yaitu mengatur kepemilikan atau ownership direktori dan melihat kembali direktori. Mengatur kepemilikan direktori, perintah sudo chown. Perintah ini digunakan untuk mengubah pemilik dan grup dari sebuah file atau direktori. Sudo digunakan untuk menjalankan perintah dengan hak akses root. Contoh, sudo chown ubuntu tim A tim A. Ubuntu mengubah pemilik menjadi pengguna Ubuntu, tim A mengubah grup menjadi grup tim A. Tim A direktori akan diubah kepemilikannya. Tujuannya yaitu dengan mengubah kepemilikan, kita dapat mengatur izin akses atau permission terhadap direktori tersebut. Hanya pengguna dan anggota grup yang memiliki izin yang sesuai dapat mengakses dan memodifikasi direktori tersebut. Yang kedua, melihat kembali direktori. Perintah ls-l. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar isi direktori secara detail, termasuk informasi tentang pemilik, grup, izin, ukuran, tanggal, modifikasi, dan nama file atau direktori. Outputnya yaitu hasil dari perintah ls-l menunjukkan bahwa kepemilikan dari direktori tim A, tim B, tim C, dan share telah berhasil diubah menjadi pengguna Ubuntu dan grup masing-masing. Selanjutnya yaitu mengatur izin akses direktori dan melihat kembali direktori. Mengatur izin akses, perintah sudo chmod. Perintah ini digunakan untuk mengubah izin akses atau suatu file atau direktori. Sudah digunakan untuk menjalankan perintah dengan hak akses root. Contoh, sudo chmod 775 home ubuntu. 775, angka ini merepresentasikan izin akses dalam format oktal. Angka pertama 7 untuk pemilik, angka kedua 7 untuk grup, dan angka ketiga 5 untuk pengguna lain. Setiap angka terdiri dari 3 bit yang mewakili izin bahasa R, tulis atau W, dan eksekusi atau X. Tujuannya yaitu dengan mengubah izin akses, kita dapat menentukan siapa saja yang dapat membaca, menulis, atau menjalankan file direktori tersebut. Melihat kembali direktori,
Perintah ls-l, perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar isi direktori secara detail, termasuk informasi tentang izin akses. Output hasil dari perintah ls-l menunjukkan bahwa izin akses dari tim share, tim A, tim B, dan tim C telah berhasil diubah sesuai dengan perintah cmod sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengatur ulang file secara min-r atau rekursif dan menulis ulang izin akses direktori. Mengatur ulang izin akses secara rekursif, perintah sudo cmod min-r 775 home ubuntu sudah digunakan untuk menjalankan perintah dengan hak akses root cmod, perintah untuk mengubah izin akses min-r opsi rekursif, artinya perintah akan diterapkan pada semua file dan subdirektori di dalam direktori home ubuntu. 775 kode izin yang diberikan, angka pertama 7 untuk pemilik, angka kedua 7 untuk grup, dan angka ketiga 5 untuk pengguna lain. Setiap angka mewakili izin baca atau R, tulis atau W, dan eksekusi atau X. Jadi, perintah ini memberikan izin baca, tulis, dan eksekusi penuh kepada pemilik grup dan pengguna lain untuk sebuah file dan direktori di dalam home Ubuntu. Yang kedua, mengatur izin akses direktori. Perintah sudo cmod 770 tim A, sudo cmod 770 tim B, dan sudo cmod 770 tim C. Perintah-perintah ini digunakan untuk mengatur izin akses pada direktori tim A, tim B, dan tim C secara terpisah. Kode izin 770 memberikan izin baca, tulis, dan eksekusi penuh kepada pemilik dan grup, tetapi hanya izin baca kepada pengguna lain. Perintah sudo cmod 1770 share. Perintah ini mengatur izin akses pada direktori share. Kode izin 1770 memberikan izin semua baca, tulis, eksekusi kepada pemilik, izin baca dan eksekusi kepada grup, dan hanya izin eksekusi kepada pengguna lain. Ini sering digunakan untuk direktori yang berisi file, konfigurasi, atau skrip yang hanya boleh dieksekusi oleh pengguna tertentu. Melihat kembali direktori. Perintah ls-l, perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar isi direktori secara detail, termasuk informasi tentang izin akses. Output hasil dari perintah ls-l menunjukkan bahwa izin akses dari direktori share tim A, tim B, dan tim C telah berhasil diubah sesuai dengan perintah cmod sebelumnya. Selanjutnya pengujian akhir. Perintah sudo pass. Perintah ini digunakan untuk mengubah kata sandi pengguna. Sudah digunakan untuk menjalankan perintah dengan hak akses root sehingga kita dapat mengubah kata sandi pengguna lain. Penggantian kata sandi contoh sudo pass eva. Perintah ini perintah di atas akan mengubah kata sandi pengguna eva. Pesan kesalahan bad password. The password is shorter than 8 characters, menunjukkan bahwa kata sandi yang dimasukkan terlalu pendek. Sistem biasanya memiliki kebijakan meminum panjang kata sandi untuk meningkatkan keamanan. Pesan sukses, password update successful, menunjukkan bahwa kata sandi telah berhasil diubah. Pengulangan proses penggantian kata sandi dilakukan berulang kali untuk pengguna Leona, Palembangan, dan Eva. Gambar ini menunjukkan contoh sederhana bagaimana mengelola kata sandi pengguna di sistem operasi Ubuntu melalui terminal. Dengan mengubah kata sandi secara berskala, keamanan sistem dapat ditingkatkan karena mengurangi risiko akses tidak sah. Pengujian akhir yang kedua yaitu SULEONA. SULEONA, perintah ini digunakan untuk beralih menjadi pengguna Leona. Pengguna diminta untuk memasukkan kata sandi pengguna Leona. CD home Ubuntu 23.10.11.028. Tim A, pengguna mencoba masuk ke direktori tim A. CD home Ubuntu 23.10.11.028. Tim B dan CD
home Ubuntu 23.10.11.08 tim C. Pengguna mencoba masuk ke direktori tim B dan tim C namun gagal karena mungkin tidak memiliki izin akses atau direktori tersebut tidak ada. Yang ketiga, membuat dan mengedit file. Nano file leona.txt. Pengguna mencoba membuat file baru bernama file leona.txt menggunakan editor Nano, namun terdapat pesan error yang mengidentifikasikan bahwa pengguna Leona tidak memiliki izin untuk membuat direktori home Leona local share Nano. Direktori ini biasanya digunakan oleh editor Nano untuk menyimpan pengaturan dan sejarah edit. Cat file leona.txt. Setelah berhasil membuat file, pengguna menampilkan isi file tersebut. Nano share leona.txt. Pengguna mencoba membuat file lain di direktori share dengan nama share leona.txt, namun mengalami masalah yang sama dengan sebelumnya. Cat share leona.txt dan cat share eva.txt. Pengguna menampilkan isi file share leona.txt dan share eva.txt. Pengujian yang ketiga yaitu su Palembangan. Su Palembangan, pengguna beralih menjadi pengguna Palembangan dengan memasukkan kata sandi yang sesuai. Pengguna mencoba masuk ke beberapa direktori seperti tim A, tim B, dan tim C yang berada di dalam direktori home Ubuntu 23.10.11.08. Namun, upaya ini gagal karena kemungkinan besar pengguna Palembangan tidak memiliki izin akses ke direktori-direktori tersebut, atau direktori tersebut tidak ada. Membuat dan mengedit file. Nano file palembangan.txt. Pengguna mencoba membuat file baru bernama file palembangan.txt menggunakan editor Nano. Namun, terdapat pesan error yang mengidentifikasikan bahwa Palembangan tidak memiliki izin untuk membuat direktori home Palembangan local share Nano. Direktori ini biasanya digunakan oleh editor Nano untuk menyimpan pengaturan dan sejarah edit. Cat file palembangan.txt. Setelah berhasil membuat file, pengguna menampilkan isi file tersebut. Nano share palembangan.txt. Pengguna mencoba membuat file lain di direktori share dengan nama share palembangan.txt, namun mengalami masalah yang sama dengan sebelumnya. Cat share palembangan.txt, cat share eva.txt, dan cat share leona.txt. Pengguna menampilkan isi beberapa file yang ada di direktori share. Exit. Pengguna keluar dari sesi pengguna Palembangan dan kembali ke sesi sebelumnya. Pengujian yang terakhir yaitu su eva. Su eva, pengguna beralih menjadi pengguna eva dengan memasukkan kata sandi yang sesuai. Pengguna mencoba masuk ke beberapa direktori seperti tim A, tim B, tim C yang berada di dalam direktori home Ubuntu 23.10.11.08. Namun, upaya ini gagal karena kemungkinan besar pengguna eva tidak memiliki izin akses ke direktori-direktori tersebut atau direktori tersebut tidak ada. Nano file eva.txt. Pengguna mencoba membuat file baru bernama file eva.txt menggunakan editor Nano. Namun, terdapat pesan error yang mengidentifikasikan bahwa pengguna eva tidak memiliki izin untuk membuat direktori home eva local share Nano. Direktori ini biasanya digunakan oleh editor Nano untuk menyimpan pengaturan dan sejarah edit. Cat file eva.txt. Setelah berhasil membuat file, pengguna menampilkan isi file tersebut. Nano share eva.txt. Pengguna mencoba membuat file lain di direktori share dengan nama share eva.txt, namun mengalami masalah yang sama dengan sebelumnya. Cat share eva.txt, cat share eva.txt, cat share leona.txt, dan cat share palembangan.txt. Pengguna menampilkan isi beberapa file yang ada di direktori share. Exit. Pengguna keluar dari sesi pengguna eva dan kembali ke sesi sebelumnya.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari proyek saya ini yaitu sistem direktori yang terstruktur dengan pengolahan grup pengguna serta penerapan izin RWX telah berhasil diterapkan, memastikan pengaturan akses yang lebih jelas dan terorganisir. Pembatasan akses ke subdirektori juga berhasil diimplementasikan, sehingga setiap tim hanya memiliki akses ke direktori yang relevan, sehingga kebutuhan mereka. Selain itu, penerapan fitur sticky bit pada direktori bersama terbukti efektif dalam menjaga keamanan file, mencegah penghapusan tidak disengaja oleh pengguna lain, dan memastikan integritas data bersama tetap terjaga. Secara keseluruhan, sistem ini mendukung pengolahan data yang aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan kolaborasi antar tim. Baik, itulah tadi presentasi proyek akhir dari saya. Saya akhiri, terima kasih dan selamat malam.